Di sini Anda sambil ngerekam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya yang insya Allah sama-sama berjuang untuk bisa membumikan nilai-nilai Islam di khususnya Kota Depok ini, secara umum di seluruh umat rahmatan lil alamin. Kita ucapkan sama-sama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kita bisa berkumpul dan juga terus beramal soleh. Tak lupa selawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berbagai keteladanan dan petunjuk yang diajarkan kepada kita melalui sahabat-sahabatnya yang semoga dapat kita ikuti, dapat kita jadikan teladan sampai dengan akhir hayat kita. Insyaallah pada kesempatan ini kita izin ya Anda mengundang rekan-rekan semuanya. Di sini ada Ustaz Rofi dari Batas Depok, ada Mbak Nisa, ada Bang Hilmi, kemudian ada Bang Dewa juga selaku mitra dari UPZ Kriya Quran yang insya Allah akan berjuang bareng-bareng ke depannya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini ya insya Allah mungkin lebih afdalnya kita awali bersama ya untuk pertemuan ini dengan baca ta'awudz sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menambah keberkahan. Ya, sekali Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, selanjutnya untuk mengawali sekaligus mungkin sambutan kecil ya dari Anda sebagai yang mengundang, bahwa ya saya ucapkan selamat datang di Kriya Quran kembali. Mungkin sebelumnya sudah pernah datang ke sini. Di Kriya Quran ini kita baru untuk membentuk unit pengelola zakat, alhamdulillah di bawah Basnas Kota Depok. Insya Allah kita sangat siap untuk bisa diawasi dan dibantu untuk kedepannya. Latar belakangnya dikarenakan memang yang awalnya ini memang tidak resmi pesantrennya, kemudian ternyata diminati, dan ketika diminati banyak tuntutan sehingga mulai diseriuskan tuh berbagai program-programnya. Jadi yang awalnya ini program informal, kemudian mulai banyak tuntutan, mulai berbayar yang tadinya gratis, kemudian mulai butuh nih akses untuk legalitas agar santri-santri ini bisa bersaing dengan yang lain gitu kan. Lulusannya bisa mendapatkan ijazah, bisa mendapatkan akses bantuan-bantuan pemerintah juga. Nah, akhirnya mulai dibentuk yayasan, dibentuk izin pesantren, dan ternyata ketika semakin besar itu alhamdulillah banyak minatnya. Dulu sempat bisa 200-an. Untuk skala yang seperti ini sebenarnya udah cukup besar tuh. Bahkan ada sampai kamar-kamarnya yang kasurnya tingkat 3 gitu kan, saking banyaknya santri pada saat itu, sehingga operasional pada saat itu masih bisa berjalan dengan lancar gitu. Namun ketika belakangan ini mulai banyak tantangannya yang lebih besar lah gitu, karena banyak berita-berita, kemudian juga mungkin banyak hal yang kita harus pelajari untuk bisa bersaing dengan pesantren saat ini gitu kan, bisa menunjukkan kualitas yang lebih baik. Nah, kita agak lebih sedikit nih sebuah santrinya, sehingga nggak bisa dengan apa yang ada aja. Jadi untuk menutup kekurangan-kekurangan itu kita bisa dianjurkan untuk mengakses dan ada bantuan yang halal-halal lah yang bisa diakses gitu kan, dari donasi, kemudian zakat, infak, wakaf, dan lain-lain. Nah, untuk zakat ini ya karena kita mengikuti prosedur yang ada, ya memang kita melalui jalur Basnas gitu kan. Akhirnya kita bekerjasama dengan Basnas Kota Depok, dan ya sebenarnya udah mulai sejak Agustus ya. Ya, Agustus, sekarang udah bulan November. Cuma masih belum banyak ya pergerakannya. Makanya untuk supaya bisa lebih tergambar untuk kegiatan-kegiatan yang misalkan bisa dikolaborasikan ke depannya, ya kita minta untuk dari Basnas Kota Depok hadir di sini untuk memberikan sosialisasi dan juga arahan-arahan. Nah, bismillah, mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan yang terbaik ya, dalam hal pertama memberikan bantuan kepada pesantren, yang kedua juga mengedukasi terkait zakat ini, yang mana mungkin masih banyak orang-orang yang masih buta tentang bagaimana tata kelola dan tata pembayaran zakat yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap umat muslim. Mungkin seperti itu. Untuk acara pada hari ini insya Allah kita isi dengan adanya diskusi. Jadi nanti kita sharing-sharing terkait strategi dan juga cara-cara
perhitungan zakat dan juga penawaran zakat yang bisa kita jalankan. Dilanjutkan nanti akan ada penyerahan ya, insya Allah dari Gereja Quran untuk pertama kali ini untuk mencetakkan ke Basnas hasil dari donasi para wali santri sebenarnya. Ya, target yang bisa kita akses baru yang itu untuk penyerahan kupon dari Basnas, tapi afwan belum full, belum semuanya gitu. Tapi emang hanya serahkan ya sesukarelanya mereka. Alhamdulillah terkumpul ya, insya Allah itu berkah lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja dari Ana untuk pembukaan. Dengan jazakumullah khairan dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya Ana serahkan langsung ke Ustadz Rofi untuk bisa menyampaikan dari bahasa sekaligus sharing-sharingnya ya. Dipandu oleh beliau. Ana serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Teman-teman Gereja Quran, Ustadz Ibrahim dan siapa namanya? Wakanda. Wanda. Hah? Hah? Dewa. Dewa. Ada Wawanya juga. Ada Barisa sama Mama Sini, terima kasih. Nanti kalau masih mau balik mau khutbah apa lah ini aja. Bisa ini. Mau khutbah bisa dijemput sehari aja. Nggak banyak, tapi nanti kemungkinan akan banyak diskusi ya. Pertama kita bicara tentang mekanisme kerja, hak dan kewajiban PZ. Ini semua tertuang dalam Perbasnas nomor 2 tahun 2016. Jadi artinya memang Basnas sebagai lembaga tinggi negara itu sudah memikirkan regulasi apa yang harus dituangkan pada setiap tata kelola zakat ya, zakat termasuk PZ ini. Makanya itu sudah dipikirkan. Dan menurut saya ini keren ya. Kenapa keren? Karena Indonesia tuh ngebangun zakat itu benar-benar dari nol gitu, dari awal ya, sejak zaman pra-merdeka sampai setelah merdeka tuh sejarahnya ada tuh di bukunya Profesor Amelia Fauziah ya, yang dari UIN. Beliau memberikan gambaran tentang begitu banyak case-case tentang zakat yang berhasil untuk membina masyarakat. Jadi saya mengawali di aspek pengelolaan zakat Kota Depok ya. Kalau kita bicara potensinya besar ya. Kalau nggak salah data BPS itu hari ini Depok itu penduduknya 2,3 juta. Kalau muslimnya hampir 95% ya. Dengan potensi zakat yang banyak itu, maka kemungkinan besar kita bisa nggait harusnya 1,31 triliun zakat di Kota Depok. Tapi memang keterbatasan keterbatasan pendataan, collecting data ya, merekap seluruh data zakat yang masuk. Jadi kami untuk berkoordinasi dengan banyak amil zakat itu tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Betul, Ustaz. Langsung. Mangga. Jadi memang menariknya adalah ya teman-teman, ini kalau kita bicara zakat itu karena potensinya 1 triliun lebih, otomatis harusnya yang tercatat bisa terukur gitu. Artinya Basnas harus menjadi koordinator lah ya, minimal koordinator pada lembaga-lembaga zakat yang ada di Depok, baik itu yang sifatnya lembaga zakat daerah tingkat kota, lembaga zakat tingkat provinsi, atau lembaga zakat nasional yang ada di Depok. Nah ini terlihat di situ angkanya, potensi ASN-nya ada 7 miliar lebih ya, kemudian non ASN-nya bahkan 717 miliar. Ini non ASN ini karyawan-karyawan ya, kalau bahasa antropologinya lah ya, ini urban ya, Depok itu daerah urban. Jadi memang konteks urban itu
daerah pinggiran tapi dia masuk kategori metropolitan. Jadi kota kota yang memang dibangun berdasarkan kebutuhan akan penopang kota utamanya, yaitu Jakarta. Makanya banyak orang yang kerja di Jakarta tapi tinggal di Depok. Nah itu udah 700 miliar lebih. Nah menurut data di kami, kalau ASN itu semua berzakat seharusnya bukan 7 miliar, tapi 2 kali lipatnya, bisa 14 sampai 20 miliar kalau semuanya berzakat ke Basnas Depok. Nah kalau ditanya bagaimana dengan teman-teman UPZ, salah satunya dari Al-Quran, gimana potensinya? Potensinya non ASN itu. Non ASN itu ada yang pedagang, ada yang karyawan, ada yang tetangga di sini misalnya yang memang kerja di Jakarta apa segala macam, jadi itu masuk kategori non ASN dan masih besar potensinya. Jadi memang kalau bahas sekarang tuh hampir semua sekarang aja sudah mulai ya, ada 2 perusahaan besar di Indonesia yang masuk ranah zakat. Dua atau tiga ya. Satu Yayasan Jalaluddin Pane yang punya pengusaha sawit di Kalimantan paling gede itu. Yang kedua Yayasan Khairul Tanjung, lembaga zakat CT, lembaga zakat Khairul Tanjung. Itu udah bikin lembaga zakat. Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah melihat bahwa dana zakat itu potensi untuk bisa tanda kutip memakmurkan kondisi company-nya, perusahaannya gitu. Baik dari aspek pengelolaan CSR-nya yang besar tapi tidak memberikan dampak, tapi dengan zakat bisa jadi Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan buat perusahaan itu untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Nah ini menarik di situ zakat itu. Terus nah ya tadi yang paling besar memang potensi zakat penghasilan ya. Kita bicara fikihnya Sukodawi ya. Kalau fikihnya teman-teman sunnah agak berat nih kalau zakat penghasilan, diskusinya panjang karena memang tidak ada dalil yang menguatkan ya. Jadi semua fikihnya berdasarkan ijtihad dan ijtima. Nah ini menarik nih. Itu kalau saya sendiri tidak sangat menguasai terkait dengan fikih, tapi saya hanya menyampaikan bahwa ijtima dan ijtihad itu merupakan jalan. Enggak, juga. Anda mau mati ya? Ada KTP nggak gitu kan? Gitu juga, tanya KTP-nya. KTP itu bukan itu KTP-nya. Ya udah, jadi mati gitu. Karena nggak boleh bantu kan? Karena kewajiban kami harus KTP Depok gitu. Nah itu juga masih jadi perdebatan yang memang perlu kita sama-sama pahami gitu. Nah, itu regulasi. Yang ketiga, aman NKRI. Aman NKRI ini tadi yang Ustaz Ibrahim bilang bahwa kalau lingkungan kita sudah ya dengan nilai Quran, dengan zakat, maka insya Allah amanah. Saya ingat 2 tahun 3 tahun lalu ya, ada namanya di Lampung itu Las Abdurrahman, lembaga amil zakat Abdurrahman. Tapi ternyata ketika dicek mereka nggak ikut FOS, nggak ikut forum zakat, mereka tidak menjadi UPZ dan mereka nggak punya legal mengelola dana zakat. Dan menariknya adalah ketika BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris itu lewat densusnya ini ngegrebek pesantren ngegrebek Las Abdurrahman di Lampung. Ternyata nggak punya legalnya, uang zakatnya katanya dipakai buat membiayai teroris dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena teman-teman lembaga zakat itu tidak mau memperhatikan terkait dengan legalisasi hukumnya. Makanya ketika Ibrahim menyampaikan ke Basnas pengen jadi UPZ, nah itu udah benar. Artinya UPZ itu menjadi legalnya Geria Quran untuk menghimpun dana zakat. Ini yang dimaksud dengan aman NKRI. Jadi memang ininya apa namanya, konteks ketiga A ini, aman syariah, aman regulasi, aman NKRI ini menjadi penting dalam pengelolaan zakat. Hatta dia masuk UPZ. Nah ini regulasinya ada ya. Yang kedua di sini Undang-Undang Nomor 3 Pasal 4 Ayat 1 juga disampaikan bahwa zakat itu dua ya. Ada zakat mal dan zakat fitrah. Jadi memang sosialisasinya atau edukasinya teman-teman harus meyakinkan kepada calon muzaki bahwa Bapak Ibu zakat itu dua loh, bukan hanya zakat fitrah loh, nggak hanya nunggu Ramadan, tapi zakat malnya juga. Kalau sudah masuk nisab dan haulnya setahun, maka wajib zakat. Gitu.
Nah, yang ayat kedua, pasal 4 ayat kedua yang paling bawah itu, bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi. Nah, UPZ itu kan amil zakat resmi ya, sudah di SK-kan. Jadi kalau bahasa tata kelola pemerintahnya, bahwa UPZ, lembaga amil zakat yang sudah resmi diakui oleh pemerintah, maka itu dianggap resmi. Nah, ini kan fikihnya fikih fikih pengelolaan negara yang memang ya ini sesuai dengan POV masing-masing. POV masing-masing terkait dengan uh, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ente mau taat sama siapa gitu? Mau taat sama sama presiden yang sudah menang pemilu apa mau taat sama ustadz yang lain atau sama kiai siapa misalnya gitu. Maka itu jadi perdebatan panjang, tergantung POV aja kalau menurut saya sih. Kenapa? Karena amil zakat resmi itu sampai hari ini sosialisasi Basnas ke banyak masjid menyampaikan bahwa masjid kalau ente bikin panitia zakat fitrah itu bukan masuk kategori amil loh gitu dan mereka nggak berhak 8 asnaf. Gitu. Oh gitu ya? Nah kan itu gimana caranya ya? Caranya jadi UPZ. Itu masih jadi UPZ, nanti Anda SK-kan tuh. Kayak kami SK-kan pengurus UPZ-nya, sedangkan UPZ-nya menunjuk siapa untuk di SK-kan menjadi amil zakat. Nah, itu dapat dapat hak amilnya gitu. Nah, yang kayak gini ini kurang detail diperhatikan oleh masyarakat sehingga punten ketika suatu saat dikasuskan dengan orang bisa jadi punten ya kiai itu pada pada nyantri semua tidak hanya tapi tidak nyantri di pesantren nyantrinya di tempat lain. Kenapa? Karena kategori kiai ngelola zakat itu nggak pakai lembaga, nggak pakai izin, itu bisa ditangkap juga. Hari ini tuh Undang-Undang Nomor 23 itu seperti itu. Jadi kenapa banyak pesantren di Jawa misalnya yang warganya kalau nyetor zakat itu kiainya. Nah itu yang kalau ada yang iseng bisa jadi itu para kiai itu tinggal ditarik, kasih nih undang-undang. Kiai melanggar undang-undang nih, Anda mesti penjara gitu misalnya. Banyak tuh kalau mau bisa tuh para kiai semua di penjara-penjara gitu. Tapi kan kita nggak mengarah ke situ ya. Kita mengarahnya ke aspek em, penentuan fatwanya oleh MUI mengenai hal-hal demikian tadi. Artinya, apakah menurut para ulama itu sudah masuk ke dalam kategori yang sesuai atau tidak terkait dengan fikihnya misalnya. Maka kita butuh penguat itu sebenarnya. Bahwa amil zakat itu resmi dengan SKUPZ, maka insya Allah disarankan. Jadi kalau secara fundraising ini baru pertama kali nih kuponnya diserahkan oleh santri dan mereka mau sebagian yang berinfak bersedekah. Iya alhamdulillah dan itu makanya nanti idealnya kita bikin itu tuh mapping pemetaan. Ini gereja Quran. Gereja Quran itu akan berinteraksi dengan siapa aja, wali santri, dengan vendor, dengan santrinya, dengan alumninya. Nah, maka dibikin mapping itu untuk bisa memahami konstelasi rencana kita melakukan fundraising zakat. Oh, kami punya alumni 1.000 orang kan. Maka alumni itu ke data tuh. Data. Udah tinggal kasih. Assalamualaikum wahai alumni, semoga pada sehat. Apa kabar? Ini kami dari Kriyat Quran mengajak para alumni untuk mensupport dari donasisnya para alumni sekalian bagi para santri Kriyat Quran yang sekarang baru masuk misalnya gitu. Maka itu menjadi sebuah keunggulan fundraising kita. Nah ini teman-teman, datanya di Amerika itu donasi itu terkumpul oleh NGO ya, oleh filantropi di Amerika itu baik NGO keagamaan maupun sosial sebanyak 75% dari hasil penghimpunan itu diperoleh dengan cara jika diminta. Ini kata-katanya sama dengan host di Amwalihin tadi ya. Jadi emang jemput bola. Namanya fundraising ini jemput bola, nggak bisa nunggu-nunggu tuh nggak bisa. Jemput bola. Jika diminta. Jadi kalau nggak diminta orang nggak mau donasi. Orang mau sumbang, kan akhirnya mau nyumbang. Apa yang di lampu merah itu? Kalau nggak diminta kan nggak asih. Ujuk-ujuk dia diem di situ aja gitu kan. Kan nggak ada yang inisiatif. Ada satu dua lah ya kalau kalau kasihan banget ya ngasih gitu. Tapi kalau misalnya ah ya pengemis ya lewatin aja gitu karena nggak diminta kan. Tapi yang minta-minta tuh orang ngasih.
yang jelek gitu kan, ngasih kita. Jadi memang harus harus proaktif. Iya, jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau ini data lama nih. eh Tahun 2025 ini Indonesia kalah. Kalau nggak salah sejak tahun 2018 sampai 2024 Indonesia masuk dalam apa ini namanya, nominasi Indonesia paling dermawan di dunia. Tapi tahun 2025 saya lupa. Kalau nggak salah Afrika yang juara satu paling dermawan itu. Setahu saya Afrika. Yang paling menariknya adalah orang Indonesia itu memang itu ya, selain lupa gitu kan, kemudian senang buat sesuatu yang instan, tapi juga peduli sama yang lain. Dan menurut si Charity Aid Foundation ini yang membuat riset tentang ini, kenapa Indonesia itu sebagai negara paling dermawan, salah satunya adalah selain mereka peduli dengan sesamanya, yang kedua ada bentuk kerelawanan. Jadi misalnya nanti Gereja Quran mengamanahi alumninya untuk menjadi ambasadornya Gereja Quran, jadi UPZ misal gitu. Alumni di briefing kan. Besok kalau jadi alumni jangan lupa nanti kalian sudah berinteraksi dengan masyarakat, tolong ini ya ingetin Gereja Quran menjadi lembaga zakat yang akan mereka donasikan zakatnya gitu. Yang kedua, Saudi Bus nih yang sebelah kanan. Saudi Bus. Jadi kalau orang bilang orang Saudi itu kok nggak kelihatan yang bantu-bantuannya. Ya ternyata memang keren loh Saudi itu. Ternyata mereka waktu tahun 2023 gempa di Turki itu baru 2 hari kalau nggak salah itu udah terkumpul dana 1,2 triliun orang Saudi, orang-orang Saudi. Jadi 1,2 triliun atau berapa real? 300 miliar real ya, 300 juta 300 juta real. Reals. Jadi eh, bentuk kepedulian itu memang basisnya adalah agama, spiritual ya. Kalau kita baca beberapa jurnal riset itu, basis spiritual itu mempengaruhi tingkat kedermawanan seseorang. Kayak tulisannya Max Weber ya. Max Weber itu bicara tentang eh, kaum Calvinisme, Calvinisme. Kenapa? Karena dulu di Amerika, kata Max Weber ketika diteliti orang-orang Kristen Protestan yang masuk kategori Calvinisme itu adalah orang-orang kapitalis, orang-orang kaya yang menyandingkan hasil usahanya dengan kalau sekarang itu kita kenal dengan CSR gitu ya. Jadi eh, usaha apa namanya produksi segala macam jualan, nanti besoknya bantu sekolah, bantu masjid, bantu gereja, bantu orang miskin gitu. Nah itu namanya eh, teori Calvinismenya Max Weber di Amerika. Nah saya karena sufi ya suka film, jadi saya pernah ini nonton film Amerika ini apa True Story. Nah, biasa True Story itu kisah nyata lah. Godfather-nya, Godfather mafia narkobanya Amerika tahun 60-an itu, 60-an 70-an di Brooklyn, di New York itu, saya lupa namanya. Itu malamnya jualan narkoba, paginya bagi-bagi donasi buat orang miskin. Itu yang tadi disebut dengan dia, iya, sholat di dalam masjid jalan itu. Jadi ngeri sekali itu mafia jual narkoba, narkobanya katanya blue blue drugs gitu ya katanya. Dia langsung dari Vietnam dulunya ambil sendiri dijual ke Amerika dan tingkat kekerasannya tinggi gitu. Maksudnya tingkat keras itu drug benar-benar mempengaruhi otak sampai rusak lah gitu. Itu banyak disukain dan kaya cepet kaya, tapi paginya dia bagi-bagi duit. Truk apa tuh truk truk es ya, truk apa freezer ya, truk freezer itu ada mobil box yang gede itu. Isinya ayam terki semua tuh. Ayam terki semua bagi-bagi orang miskin. Ya makan makan ayam makan ayam. Ntar malam jualan narkoba lagi gitu. Jadi wah,
ngeri sekali ya emang teorinya Syafini ini. Makanya dalam Islam ketika kita bicara tentang zakat itu udah benar. Artinya Allah tuh tidak akan menyia-nyiakan yang apa yang sudah diciptakan ya. Insya Allah benar. Nah ini basis perencanaan ya. PHP itu penghimpunan, OPS itu operasional, baru penyaluran. Jadi pada dasarnya bisnis proses di lembaga zakat itu tiga. Menghimpun, mengoperasionalkan, menyalurkan. Operasional itu maksudnya mencatat, ya merekap, gitu ya, di keuangan, baru kemudian disalurkan. Setelah hak amilnya dipenuhi. Nanti Nah, mungkin 10 menit oh iya, emang apa sambil. ada diskusi tadi. Iya, emang apa. Tapi kalau saya dipotong nggak apa, ini aja ya. Sambil ini nggak apa dipotong aja. Nah, ini UPZ nih. Jadi dia dibentuk oleh Basnas, membantu tugas pengumpulan. Jadi UPZ yang ada di Al-Quran hari ini itu membantu tugas pengumpulan. Kenapa? Kalau cuma sekedar ansih ngumpulin zakat saja atau zis saja, maka kategorinya UPZ pasti nggak akan mau. Kenapa? Gue cuma ngumpulin doang, tapi nggak ada hak lain kayak kompensasi lah, nanya kompensasi. Terus saya kalau jadi UPZ kompensasinya apa gitu kan? Terus hak saya apa? Oh haknya banyak Pak. Bapak kalau jadi UPZ haknya akan dapat hak amil, hak program, ya kan? Hak untuk mengelola dana ZIS yang sudah dihimpun. Itu kan bagus, silahkan aja gitu. Artinya yang penting uang terkumpul, nanti dana terkumpul untuk orang miskin di sekitar situ. Tukhadu min al-ghaim wa turadu ala fuqara. Nah, ini tugas amil teman-teman. Jadi memang amil itu kenapa dilindungi undang-undang? Karena di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu bicara tentang amil. Eh, Contohnya yang pertama bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 5 itu disebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Basnas, Basnas kami. Basnas merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk UPZ. Nah, jadi UPZ Keluar itu sudah benar sesuai dengan undang-undang keberadaannya. Jadi kalau ada yang iseng, ih ngapain tuh Quran ngambil apa nyari duit pakai voucher sebanyak itu uang kemanain? Nah, kan kalau ada orang yang kalau ada orang yang iseng kan dikasih tahu nih SK nggak ada SK UPZ-nya dari Basnas ini undang-undang bisa undang-undang ini. Jadi udah jelas gitu clear. Jadi UPZ itu insya Allah sudah dilindungi undang-undang. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada yang iseng. Jangan sekelas UPZ ya, sekelas saya ingat dulu tahun 2012 ada ya, ada dosen UIN yang memang pernah jadi pengacara itu menyurati dan mendatangi Dompet Wafa untuk meminta KIP, keterbukaan informasi publik mengenai data-data mustahik dan data-data muzaki. Ya pasti Dompet Wafa nggak bakal ngasih lah, nggak ada lembaga zakat yang mau ngasih data-data mustahik sama data muzaki. Diminta sama dia untuk dipaparkan dong di websitenya, dibukukan, dibukukan di majalah atau apa, nggak mau. Ya akhirnya nego-negonya di belakang, di bawah meja. Kalau ente maunya apa? Maksudnya mau ngerusak, mau ngerusak tatanan pengelolaan zakat, apa ente mau duit dari nyerang-nyerang lebih duafa atau mau apa nih? Kalau ente mau duit, kami kasih program aja. Jadi, wartawan sini, apa? Anda sini. Anda mau, kalau misalnya Anda punya orang miskin ada 10 di lingkungan Anda nih, kami kasih dananya. Tapi disalurkan ke situ. Kalau perlu nanti kami yang akan menyalurkan datang ke sana, langsung ke orang mustahik. Nah, itu solusi yang paling mudah. Tapi rata-rata mereka mau pengen pengen nyari pengen nakutin aja gitu. Nakutin dan supaya kita ciper dan kemudian kasih duit. Kenapa nggak dikasih Sat? Kenapa nggak Iya nggak boleh? dikasih lah. Kalau kalau lembaga zakat kan ternyata mereka tetap memegang teguh prinsip hal yang kayak itu tidak masuk dalam dalam asnaf. Karena nggak ada dalam asnaf zakat pakai uang zakat untuk hal yang kayak gitu. Nggak, maksudnya untuk transparansi informasinya nggak boleh. Oh akhirnya nggak dikasih. Tetap tetap nggak dikasih sama lembaga lah. Karena itu kan sebuah data yang tidak tidak perlu juga tersebar ke yang lain. Misalnya data muzaki, misalnya tersebar, ya kan nama nomor teleponnya kan pasti dimanfaatkan buat sama mereka buat yang lain.
Oh, Kalau zaman sekarang buat pinjol misalnya, atau buat judul gitu kan. data pribadi. Iya si muzakinya, nah, atau mustahiknya. Kan sebenarnya bisa kalau mau pinjol atau judul karyawan Basnas bisa kaya. Kenapa? KTP-nya banyak numpuk di KTP sama kakak numpuk di Basnas yang penyaluran itu kan diminta tuh. Tinggal kirim aja ke pinjol atau ke judul kan. Udah pada kaya tuh sekarang tuh kebebasan kan. Susah semuanya. Tapi yang ini orang susah semua makanya. Jadi memang eh, ini penting untuk bisa kita kategorikan sebagai sebuah tata kelola yang memang harus adaptif ya, adaptif apa namanya menyesuaikan dengan beradaptasi dengan keadaan. Sama kalau misalkan rekap donasi itu apa apa ya? Gitu. Pencapaian donasi. Ya kalau itu kan memang harus kalau itu kan total aja, Iya. nggak usah didetailkan zakat berapa, infak berapa nggak perlu. Totalnya kami menghimpun dana zakat sekian, infak sekian ya udah itu gitu. Nggak usah di detailin ini zakat apa, ini infak buat apa. Nah, Data pribadi. ya. Karena memang hari ini bicara data itu bicara nanti, karena hampir semua startup di Indonesia hari ini ketika bicara data itu mereka bukan jualan sesungguhnya, jualan produknya, tapi jualan gimana dapat datanya itu. Makanya kan Gojek paling unggul tuh. Sampai seingat saya, eh, kalau nggak salah salah satu GM-nya Gojek yang mengelola data, itu beberapa kali sering jadi pembicara-pembicara seminar itu bilang bahwa kami juga dapat proyek. Gojek itu dapat proyek ketika ada perusahaan yang nanya, eh, eh di Gojek berapa banyak sih yang beli online martabak misalnya gitu. Kan saya ingat tahun 2020, 2005 ya. Tahun 2022 atau 2023 ada presentasinya Gojek yang menyatakan bahwa di tahun sebelumnya, entah di tahun 2021 atau 2022 ketika COVID itu ada sekitar 3 juta loyang martabak dalam setahun terjual di via Gojek. Kan terdata sama mereka kan. Orang beli apa tuh kan terdata. Dan itu tinggal digeser aja ke tukang martabak. Ada tukang martabak yang kaya misalnya apa? Martabak yang tukang martabak yang berlabel. Misalnya martabak Cetongan, atau martabak apa sih yang terkenal tuh? Martabak Kiki kalau di Bogor. Nah, itu dijual ke pengusahanya selesai tuh. Nih data 3 juta loh yang taruhlah ente masih di Bogor aja. Bogor ada nih 500.000 dalam sebulan misalnya orang beli martabak. Ya kan tinggal di searching area mana nih yang paling banyak orang beli martabak. Buka cabang di situ, selesai. Laku, laku berat lah orang martabak, jual martabak. Karena hari ini jual data ini konteks. Nah, walhasil yang dimaksud Amil itu adalah ini versi Basnas ya. Ini kita masih debatable ya. Kenapa orang diangkat oleh pemerintah itu? Jadi kalau dibilang tidak diangkat oleh pemerintah bukan Amilin ya. Sebenarnya masuk dalam kategori tadi ya, point of view-nya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ente mau ke ulil amri yang mana gitu lah pokoknya. Tapi kalau ulil amri Indonesia maka ini yang dipakai. Dan menurut regulasi bahwa bahasa sesuai dengan tingkatannya diangkat pemerintah sekaligus disebut sebagai lembaga pemerintahan non struktural. Jadi kalau UPZ itu harusnya dia menghadenahi kelurahan-kelurahan. Atau kalau bahasa di Ormas itu di NU Muhammadiyah itu ranting-rantingnya lah gitu. Ranting-ranting. Dia UPZ itu menghadenahi itu cara kerjanya. Ya anggap aja UPZ-nya di Quran menghadenahi eh, kalau ini kantor di Quran maka tarik aja pakai tali 1 kilo gitu kan. Mana sih itu wilayahnya di Quran tuh 1 kilo melingkar tuh mana aja maksudnya. Atau kita akan lebih mudah untuk melakukan penghimpunan, melakukan mencari data mustahiknya gitu. Itu yang teori itu yang dipakai sama Jago Karian ketika mereka menjadi masjid yang menaungi jamaah 4 RW. Jadi Masjid Jago Karian dia bikin tarik sumbu itu mencakup 4 RW kata mereka. Jadi targetnya. Ini target dia, target untuk yang donaturnya maupun target yang untuk mustahiknya yang disalurkan.
Jadi memang harus begitu, apa tetap pengelolaannya. Dan harus ada warrior pejuangnya lah gitu. Jadi kalau nggak ada pejuangnya di situ memang berat, karena main andalan-andalan akhirnya. Kita Nggak, apa namanya masih diskusi kita saja. iya langsung aja. Mau nanya Ah, sedikit. Memang ada targetannya terkait ketemu sini yang masih ada beberapa hal. Yang pertama eh, di Gria sendiri apa namanya kan UPZ itu punya hak apa namanya hak himpun sama hak menyalurkan kan. tetap. Ya. Jadi kita himpun dan memang target kita untuk menyalurkan itu ada dua program. Ada program untuk membantu yang beasiswa pesantren karena ada kalau saat ini ada 7 santri beasiswa itu bayarnya nggak full. Kemudian ada bantuan operasional karena untuk apa namanya untuk menjalankan program-program yang ada di pesantren ini karena kan nggak bisa full dari dana yang pembiayaan santri itu karena memang harus ada tambahan. Nah itu kita himpunan dari targetnya sih pengen bisa dari zakat juga. Itu masuk bisa ya maksudnya dari kategori Mustahik, ya benar mustahik ya kan. Ya, Kalau nasional, kalau nasionalnya untuk penggajian asal mungkin bisa. berarti Tapi pada kalau nasionalnya untuk listrik segala macam itu harus pakai infak. oh iya ya membedakannya di sini. untuk beberapa operasional itu yang masuk ke Iya. misalkan gaji. Kalau untuk makan bisa makan santri kan Makan sampai bisa juga ya. Karena kami pikir, iya, Nggak iya, semua dua apa tapi rata-rata. gimana ya. Iya, kalau misalnya itu Ustaz, lebih ke kehati-hatian aja sih. Kalau misalkan mau bisa aja tapi pakai infak. Jadi nanti UPZ Kuliah Quran itu lebih menggaungkan infaknya gitu. Berarti yang zakat buat gaji ya. Sebenarnya Ya, gaji juga udah gaji sebagai pesantren. asatid ya bisa dengan asal sabilillah atau mungkin kalau asatidnya kurang mampu bisa atas miskin. Oke. nah itu yang disebut aman syari tadi, aman syariat bahwa sumber dananya zakat, maka Basnas masih mengambil istimewa tentang penyalurannya harus ke orang sesuai dengan atau bahaya temu itu. Kalau misalnya tadi yang beliau sampaikan listrik, wifi, biaya-biaya kayak gitu ya terkait dengan adcost ya, adcost itu biaya-biaya tambahan, biaya tambahan dalam pengelolaan pesantren ini yang harus dibayar rutin setiap bulan maka bisa digunakan pakai dana infak. Makanya Makan bebas soalnya. ya, makanya dalam UPZ itu kan ZIS kan, dia menghimpun dana ZIS, zakat, infak, sedekah. Kalau bicara ZIS itu, kenapa? Karena kebutuhannya ternyata di bawah tuh bicaranya tidak hanya ngomongin zakat, tapi ada pembiayaan yang tidak bisa dinaikkan oleh zakat. Nah, kemudian apa namanya? Kalau di Fiverr ini tadi itu kan Ustaz bilang apa namanya? Ukur 1 kilometer ya. Misalnya ya, Kalau di Fiverr ini karena kita kan interaksinya bukan ke masyarakat hmm, umumnya. hmm. Bisa juga sih cuma mungkin Ya belum belum terpikirkan lah ya, nggak terlalu kan. ya, Kita lebih fokusnya memang ke wali santri ya, dan juga ke keluarga oke keluarga santri dari semua angkatan gitu kan. Makanya strateginya kalau yang udah dibuat membuat apa namanya program namanya Mitra Zakat. Mitra Zakat ini kita sebutnya agen siswa, kayak Gen Z, ya, 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 biar mudah diingat gitu. Nah ini dari tiap angkatan kita alhamdulillah udah lulus 10 angkatan gitu. Nah, targetnya nanti dari setiap angkatannya ada 2 Gen Z, satu buat ikhwan, satu buat akhwat untuk nanti menawarkan ke apa namanya alumni-alumni yang sudah lulus, baik dia sudah jadi musafir ataupun mungkin keluarganya iya, musafir. Nah kemudian kan memang ada kan ya apa namanya jatah amil dari apa namanya hamil, buat zakat. Kalau yang normal kan 12,5% ya. Nah itu insya Allah kita berikan tuh kepada gen-z-nya itu apa namanya jatah ketika mereka berhasil untuk mendapatkan ya, targetnya tuh, tapi nggak 12,5, kita maksudnya 10%. ya, Kan ada yang misalkan anda dengar infak itu di dinas sosial maksimal 10% ya untuk
operasional. Kalau Kemenak KMA-nya keputusan Menteri Agama 20% kalau infak. Ya, Oh, ya. itu kan Kalau infaknya, ya, Pembagian. kalau zakat ada lagi. ini infak 10 juta nih, 8 juta tuh buat penyalurannya, 2 jutanya buat biaya Quran 1 juta, masa 1 juta gitu. Penyalurannya boleh buat biaya Quran semua sebetulnya. Kalau PZ ya. Iya, jadi target kita kalau di UP apa namanya Genzi tadi, penyaluran itu memang fokus untuk bantu pesantren, Iya. dan operasional itu kita bagian mereka. Tapi on balance dulu ya, maksudnya masuk ke Basnas dulu, Oh gitu. nggak boleh langsung dipotong. Jadi untuk pencatatan keuangan kita nih, Betul. nah nanti kalau mau keluarnya lagi berdasarkan satu surat permohonan aja, isinya penyaluran dana ZIS untuk kegiatan apa, di bawahnya lampirannya RAB, udah sama data santri. Data santri ini memang ada terkendala di sini, non Depoknya banyak ya, tapi kan secara regulasi lembaganya kan di Depok, jadi bisa aja sih Ustaz, untuk di lembaganya, karena PZ-nya kan memang di Depok gitu. Iya, kalau nggak bisa gitu kasih pesantren nggak bisa Iya, betul. akses dana zakat. Orang musafir mau di sini. Yang alhamdulillah berarti bisa dijalankan seperti itu ya. Oke. Kemudian dari yayasan ya, karena kan kita selama ini sebenarnya sebelum ada Basnas sebenarnya udah apa namanya menghimpun donasi juga, walaupun mungkin kalau zakat belum. Nah, itu apakah semuanya harus dilaporkan gitu kan? Sebaiknya semuanya Semuanya. ya. Jadi kalau di Basnas itu penilaian penyalurannya pun berdasarkan pengumpulan. Maksudnya misalkan nih, walaupun sebenarnya kan ini Quran belum ada pengumpulan baru PZ, karena memang kan rencana strateginya biar Quran menjadi PZ kita kasih dulu program. Kita udah ada kemarin kan sudah ada program ya, sudah ada Basnas. Harapannya kan mau jadi PZ dan sudah jadi PZ sekarang. PZ bukan hanya dibentuk tapi ada pengumpulannya yang disetorkan ke Basnas dan sekarang. Setelah itu nanti bisa dikembalikan, tapi nggak bisa setiap bulan, misalkan 3 bulan sekali, karena khawatir merepotkan di sininya. Jadi kayak setelah sebulan nanti balikin lagi setelah sebulan, mungkin dihimpun dulu 3 bulan sekali nggak apa-apa. Kalau emang mau sebulan sekali memang pengen setorkan biar cepat balik ya juga nggak apa sih. Yang penting dasarnya tadi surat itu. Soalnya gini, apa namanya kondisinya itu kan kita punya program beasiswa. Ya. Di program beasiswa ini kita ada program namanya orang tua asuh. Orang tua asuh, jadi beasiswa kan kebutuhannya setiap bulannya itu ada sekitar 9 jutaan lah. Orang tua asuh ini masih nutupinnya belum full gitu kan, si 5.500.000 setiap bulan. Nah makanya kemarin kayak program yayasan ini kan sudah ada program ini sebelum kita jadi UPZ ya. Seandainya kita jadi UPZ berarti yang ada kita justru malah berkurang gitu kan, karena harus dibagi untuk jatuh UPZ 1% itu 10%-nya. Jadi kita pikir kita misalkan sudah bekerja sama dengan Basnas, bisa nggak seandainya kita mulai untuk setorkan ke Basnas itu untuk program-program yang memang berjalan setelah kita jadi UPZ. Ini nggak semua nggak masalah ya. Ya. Misalkan kita ada kupon donasi, ada kupon donasi. Genzi ini kan baru mulai nih, karena setelah ada baru kita setorkan ke Basnas, nggak masalah ya. Iya, masalah sebetulnya bagusnya semuanya, tapi khawatir mengganggu operasional di sini ya. Karena tadi kan sebelum jadi UPZ pun sudah ada program itu. Setelah ada UPZ khawatir. Kalau menurut orang gimana Pak, yang misalkan tadi yang orang tua asuh itu nggak disetorkan ke Basnas gitu dan lain-lain? Iya, sebenarnya gini, kalau bicara setor nggak setor itu salah satu keuntungan yang diperoleh Basnas ketika bikin PZ adalah dicatat oleh Basnas. Sebenarnya Basnas hanya pengen itu sih. Jadi ketika ada PZ yang bilang, Pak boleh nggak kalau program yang ini kami nggak setor dulu, ya kami akan selalu bilang begini, kami balikin itu uangnya, kan nggak pernah tuh uang bapak atau ibu sebagai UPZ yang ditransfer dulu ke rekening Basnas kemudian tidak dibelikan lagi, nggak ada. Kan cuma mampir itu yang penting dicatat sama orang
timnya Basnas, oke ini ada uang penghimpunan masuk sekian, X rupiah misalnya 100 juta gitu. Ya tapi kan besoknya si lembaga tuh si UPZ ngasih surat pengajuan dana zakat yang kemarin terhimpun sebesar sekian rupiah untuk program ini. Kita keluarin kayak lagi gitu. Pak, oh, jadi nanti ada istilah di community program, walaupun secara hitung-hitungan tadi harus diambil angka segala macam, tapi secara perhitungan penyaluran itu bisa dibalikin utuh gitu. Nanti tinggal pencatatan di internal Basnasnya aja. Misalkan 5 juta sudah dipotong hak amil, tapi dia kurang minta dibalikinnya 5 juta. Nah, yang berkurang itu kita tambahin pakai uang zakat yang lain, itu bisa. Makanya yang sampai kalau kita tadi ada benernya juga, memang sejatinya harusnya disetorkan semua ke UPZ, ke Basnas, Iya. agar menambah catatan kami. Keunggulannya dengan Quran, mungkin nanti kalau ada program beasiswa lagi, kita kolaborasi lagi gitu, dan itu biasanya pertimbangan pimpinan didahului UPZ dulu kalau ada program-program yang kayak kemarin ini. Ya, jadi ya apa namanya, bisa mungkin lah dimaksimalin. Itu sebenarnya apa namanya pandangan dari yayasan kemarin. Iya. Saya ngobrol-ngobrol ke sana karena ngerasa ini kita pendapatannya belum sampai target, tapi kalau misalkan kepotong juga kayaknya berarti coba deh apa namanya dibicarakan lagi gitu kan. Nah, jadi Anda sampaikan dari sana seperti itu. Kalau memang lebih baik dicatat, tapi nanti bisa dibantu untuk ada apa namanya masukan dari apa namanya secara umum Depok ya berarti. Iya. Atau input ya. Berarti ya bisa aja sih. Mudah-mudahan Jadi yayasannya juga iya, memahami sambil trial gitu ya. ya. Coba-coba bisa baca laporannya. Ya ke depannya kita bisa sesuai target. Pegang aja itu leher yang antum kenal siapa. Kalau uang nggak balik, set gitu. Kayak samurai kan, tinggal di belek aja lehernya. Gimana tadi? Tiba-tiba. Gitu. Uang aneh nggak balik ini. Nah, Nah, gitu. selesai. Nah, jadi kita putus gitu. Nggak, pada dasarnya ini saat apa namanya? Iya. Di kami sih isunya kan pertama nggak ngambil uang, nggak mengambil kecuali kalau PZ-nya tidak berharap uang itu semua kembali, misalnya gitu. Kenapa tadi kata Bang Nusa? Ada hak amil yang harus kami kelola. Kalau itu zakat atau infak. Iya. Maka kalau menurut UPZ-nya, Basnas, kami ada uang nih 500 juta, tapi kan pakai buat beasiswa untuk bayar semua ini dan harus balik semua misalnya. Kan tinggal bikin surat aja bahwa dana 500 juta uang buat beasiswa itu harus kami gunakan untuk ini, maka kami ingin menarik kembali dana tersebut untuk program tersebut. Selesai. Udah, kan gitu ya. kami cuma pengen nyetet doang, ada uang 500 juta masuk nih gitu. Jadi kami itu senang gitu kalau ada uang masuk. Walaupun itu keluar lagi, Ya. nah, karena memang itu uang orang kan, kita nggak berhak untuk mengelola. Berarti yang lebih baik adalah distorkan dulu Lalu, sehingga baru bahasa semua catatan. bikin surat, tapi jangan lupa bikin surat pengajuan. Ya. Surat itu menjadi landasan kami untuk mengeluarkan uang. Oke. Nah. Dibandingkan nggak distorkan, terus apa namanya, bahasa nggak dapat pencatatan sama sekali gitu ya. Harus datang ke kota, ke Basnas Jawa Barat, Basnas RI gitu. Dan kita kan juga punya target kan, semakin banyak PZ, yaitu harapannya target pengumpulan dan penyaluran kita tercapai. Oke, berarti insya Allah. Tapi benar kata beliau tuh. Tambahannya, biasanya kami kalau di pimpinan itu, ketika ingin mengajukan sebuah program, kita bikin program apa nih? Program untuk pesantren ya? Ayo. Ingat siapa ya, siapa pesantren mana yang dibantu ya? PBN pasti bilang gini. Itu PZX tuh, kata beliau kan. PZX saja Pak, dia rajin tuh berzakat visitor. Oh, iya. Jadi langsung dimasukin namanya. Iya, Dan itu menurut saya sebuah hal yang biasa gitu. Kenapa? Karena ya kan Anda ngasih, kita juga beri gitulah. Iya. Iya, kemarin juga nyaksin juga kan dari program yang Depok Cerdas kemarin, dari 13 aja ya alhamdulillah di Akuran masuk 3 yang pertama gitu. Nah, iya. Yang lainnya masih banyak. Betul.
kalau laporannya bagus apa Iya. bisa Nah, nah itu dia. Pak gitu. Nah, Sian bahasa salsanya tuh. Iya. Bisa sama saya. Oh iya, baru juga. Jadi, lalu bangunan jam Oke, ini satu lagi nih. Kan satu sih kayak banyak deh. Ntar dari yang lain juga boleh. Kemarin Anda ketemu sama sebenarnya ya Sandi punya kenalan. Dia itu apa namanya ownernya sebuah kantor berita nih. Nah, kemudian ketika kita mau, nah Ustadz kan pengalaman tuh tadi di dompet dua apa untuk bisa nemuin orang gitu kan. Kira-kira gimana sih Ustadz, kita menyampaikannya gitu ke calon donatur gitu kan. Sedangkan kalau kita langsung minta kan kayaknya nggak jam nanti. nggak enak gitu ya. iya, Mm, kalau kalau dulu kan kami kan memang sebagai amil ya, ya amil mm, nggak pakai bahasa Bali, duduk assalamualaikum ya bapak tinggal di mana gini, udah ngomong bahasa basi 10-15 menit, baru nanya zakat di kami pak, zakatnya begini-begini, programnya ini programnya kasih brosur kan, ya. programnya ini kalau mau membiayai program ini butuh dana sekian, kalau bapak atau ibu bisa menjadi donaturnya, kami sangat senang sekali untuk bisa sama-sama membangun program ini di Mm, Kriya Quran. Untuk para tahfiz, ada kami punya dari 1.000 orang santri, ada 500 yang masuk kategori mustahik misalnya gitu ya. Kan itu harus punya data juga tuh hal kayak gitu untuk menyampaikan informasi itu ke mereka. tentang zakat berarti ini ya. Ya, Oke. ya, PZ PZ, ya. nilai plus donatur karena kan sekarang kan banyak ya ASN yang dinilai ilegal ya. Nah, mereka nggak ada dasar hukum atau tadi dasar tolak hukumnya untuk sebetulnya kan emang tadi yang tadi belakang penjelasan Pak Rafi terkait AMIL yang sambil itu kan harus AMIL itu kan harus disahkan oleh ini ya oleh pemerintah dalam hal ini Basnas ya. Nah jadi ada SKUPZ-nya. Jadi nanti misalkan desain proposalnya itu SKUPZ bisa dicantumin seperti itu. Itu sih kayaknya apa ya? Jadi nilai plus donatur tuh di situ. Legalitas, Mm-mm. Program, kebutuhan program. ya pertama program unggulannya dulu sebelum sebelum kebutuhan. Jadi ibaratnya jangan nodong dulu, tapi kita pamer dulu nih apa sih bagusnya di Al-Quran gitu. Oh kita udah punya santri menghafal Al-Quran tuh segini loh gitu dari pendirian yayasannya aja belum lama tapi sudah punya segini gini. Keunggulannya mungkin dia punya prestasi apa selain hafal gitu gitu Pak. Nah dari situ baru nanti RAP kebutuhan proposalnya ya. Mm-mm. Capaiannya, Ya capaian. kebutuhannya, Ya dan itu sebenarnya masalah itu yang bisa di portofolio iya gitu Pak. apalagi infak. Karena tadi ya Iya kalau infak lebih fleksibel Pak. Bisa untuk operasional kan listrik atau keseharian lah itu kalau zakat kan yang 8 asnaf itu kan itu terbatas sih ya, bapak-bapak udah jam 11. Oh iya, oh iya. Ya, mungkin kalau memang masih ada ditanyakan nggak apa-apa sih Pak Ayo boleh ini 10 menit 5 lagi menit. lah Ya, siap. harusnya mau khutbah Enggak. gini pulang Pak nanti dijemput sama Ali Oh iya. itu sih Pak. di Jadi ini alumni Pak. Jadi lagi kuliah. Terus kalau di sini mungkin pondok aja sekolahnya di mana? Agak ada. PKBM atau ini? Eh, Bukan. ingin lima kemudian selalu ya info sebenarnya yang pengen ditanyain lagi bahkan kita mau mengedukasi ya tentang zakat gimana ini bisa kemarin sambil apa namanya alhamdulillah lagi satu dia juga di kalau saya nggak tahu tuh bahwa Indonesia sangat banyak ya 1 juta itu sebenarnya aset apa karena
baik yang kaya yang bisa jadi pembeli kita atau donatur kita, ada juga yang miskin yang mungkin kan orang coba gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam itu tetap jadi pasar. Mereka sebenarnya bukan sebenarnya punya kemampuan, tapi hartanya itu didapatkan dari si muzakinya itu. Iya. Mungkin muzakinya belum ngasih ke mereka itu yang Bisa tidak mampu. ada. Ya, pendidikan yang bisa makan bahkan pasar harus jadi makanan yang haram gitu kan. Nah itu kan berarti kita perlu mengedukasi hal itu kan kepada calon-calon target kita. Nah secara konsep kita udah ngerti nih. Cuma secara hitungan yang sering bingung gitu kan. Karena Hitung zakat. tadi filosofianya macam-macam gitu kan. Cuma kalau yang sederhananya nih menurut dalam apa namanya sedangkan kan boleh saja juga. Baru saja Pak. Bisa. Amin. Dalam hal zakat kan sudah bisa ya. Udah lama. Bapak masih belajar gimana Pak? Nah itu jadi hitungan seperti apa sih tawarkan ke orang-orang usaha kita. Kalau yang sederhana sih berpikirnya gini, kalau kita sedikit baca bukunya Azhar Qadawi atau Prof. Didin ya, Prof. Didin Hamiduddin tentang fi zakat itu, bicaranya tentang nisab dan haul aja. Nisabnya berapa, haulnya berapa. Jadi kalau misalnya antum sepakat dengan nisabnya yang dibangun sama teman bahasa SRI, yaitu 7,8 itu, berdasarkan makanan pokok, maka itu kita jadikan sebagai standar nisab. Misalnya calon donatur yang akan antum pendekatan itu adalah orang yang bergaji di atas 10 juta misalnya. Maka dia udah masuk nisab kan. Kalau antum udah masuk zikot, udah masuk nisab, tinggal antum tawaran aja. Bapak Ibu boleh tahu apakah penghasilan Bapak Ibu sudah di atas 7.800.000? Kalau dia ngangguk dan bilang sudah, ya udah kasih tahu. Ini kan ada kewajiban berzakat. Kami sebagai UPZ wajib untuk menghimpun zakat. Jadi ya sampai Anissa bahwa regulasinya sudah mumpuni, kami sudah punya SK dari Bahasa Depok untuk melakukan penghimpunan zakat. Kalau menghimpun UPZ itu bisa seluruh dunia ya, alam semesta, orang yang ada muslimnya di alam semesta ini boleh fundraising. Tapi kalau nyalurin harus Depok. Nah, bedanya itu. Jadi kalau Anda UPZ mau pengen bikin website platform digital yang bisa berzakat lewat website, portal website, bisa. Nah itu kan yang nyumbang kan dari Amerika, dari Jepang kan juga bisa gitu. Nanti, iya ya Pak, jadi nanti crowdfundingnya nanti khusus untuk penghafalan Quran. Nah, kita punya nih binaan di Quran gitu ya. Betul. Kalau mau juga gitu, kita kerjasama aja sama Basasnya. Jadi dari Basnas kita bikin program. Nanti kan kami bikin testimoni sama syuting apa kegiatan Qurannya. Nanti Basnas Depok melakukan campaign, UPZ-nya juga melakukan campaign, terserah mau pakai brosur, mau pakai sosmed, pakai website, Gria Quran misalnya. Maka itu saat ini menjadi penting supaya kita bisa ngenalin program. Ya tadi si Hilmi yang ngerti itu. Nanti Hilmi yang coba. Hah? Iya bisa. Maksudnya kalau udah jadi ya tinggal antum share aja. Kan tinggal diganti nomor rekening kan bisa kan. Ganti rekening PZ, apa rekening Basnas misalnya gitu. Minimal uang yang masuk ke rekeningnya Gria Quran di UPZ itu digunakan memang harus untuk Gria Quran gitu. Jadi nantinya kalau udah store berjalan nih Pak Ustadz, nanti kami buatkan nomor rekening. Jadi kan kenapa nggak langsung agar tahu benar ada kegiatan pengumpulan zakat, karena banyak rekening yang mangkrak lah bahasanya. Yang dari program Depokitas itu nggak bisa dipakai. Itu rekening penyaluran ya itu ya. Penyaluran. Rekening penyaluran. Berarti enak ya. Iya.
Enggak, tapi ini berarti yang sekarang lagi di apa namanya digencarkan sama zakat Basnas Depok itu zakatnya mana sih? Kalau fitrah kan Ramadan aja, kalau zakat penghasilan Pakai nisab yang mana maksudnya? Nggak, Pakai apa? atau zakat yang mana? Zakat penghasilan. Iya. nih, kalau misalkan yang 12 sekarang nih. Iya. Zakat penghasilan kita kan dari ASN udah rutin, tapi baru sekitar 30% ASN udah viral, mereka udah setiap bulan bisa tahunnya ke Basnas ASN Kota Depok. Nah, mereka udah pada PZ juga kan itu. Jadi zakat penghasilan, kalau zakat perusahaan kami belum, apalagi zakat saham belum. Pertanian di Depok kan nggak ada, maksudnya jarang banget ada. Jadi kalau penghasilan yang hitungan berapa tadi? 7,8 Juta. nisabnya. Juta 7,8 juta per tahun ini gitu ya. tahun. Kan hitungannya yang beras tadi ya. Iya. Berapa tadi berapa kilo? 513. Kalau lewat brosur ini ada Ustaz 523. 5, iya, 524. 524. 524, sorry. Iya. Masalah maksud empat ya. 524 kilo belakang. Zakat emas beberapa ada sih yang Sama sedikit ya. 524. Mas oh ada di sini ya. Dewa itu dari ya. Ini akan sebelumnya lagi. Nafas lagi, senior lagi. Jauh dari Bekasi. Iya, iya. Mantap ada rekamannya deh. Kalau zakat tadi penghasilan ya. Iya. Itu misalnya per tahun 65 juta, per bulan 7.100.000. Terhitung. Jadi ini hitungannya bukan 85 gram emas ya, tapi 523 kilogram beras. Iya, belum beras. Kalau zakat penghasilan di sini memang karena pas itu harga emasnya belum naik kali ya. Sekarang kan udah yang tadi Pak Raffi sampaikan di Basnas itu, di Basnas Depok itu pakai ini, pakai kaidah ada muakamah. Jadi kebiasaannya orang Depok itu pakai 18 karat. Makanya bukan yang LM. Jadi pakai itu 7,1 ya. Jadi kalau yang orang penghasilannya udah di 7,1 udah wajib zakat gitu. Sini kalau zakat penghasilan. Brosurnya kalau emang mau ada yang tadi saya bawa sedikit aja susah. Brosur. Saya baru tahu 7,1. Oke. Jadi 85 gram emas, 18 karat. Iya sih lebih mas, lebih banyak berarti target misalnya. Kalau yang 15 juta, bahkan kepala pesantren ini juga masuk. Iya, itu dia makanya. Iya kan, karena tinggi banget LM sekarang kan lagi naik pesat gitu harganya. Makanya pimpinan kemarin di rapat pun jangan pakai LM, yang ada orang nggak pada zakat gitu. Kayak pakai tengah-tengah itu tadi ada harga beras, ada juga yang pakai emas kebiasaan orang Depok. Kan beda kan kalau emas itu 7,1, kalau beras itu 5,2. Iya, lebih Betul. kecil. Makanya tadi kalau Pandang itu ketua Basnas Yang beras. ngambil kebutuhan pokok karena semua orang makan beras, makan nasi gitu. Kalau emas kan nggak semua orang punya emas. Iya, Jadi tingkat apa bahasa keumuman ya. iya jadi iya biasaan lah. Iya. Pakai beras 15 ribu. Cukup berapa nih? Kalau harga beras kilo sekarang 15 ribu tuh yang udah bagus ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk mau ngobrolin lagi, saya ada itu materi fundraising semudah tersenyum. Wah, ya ntar ada kalau antum, nih boleh berapa orang di sini? Kita nilai lagi, nilai lagi. Jumat ya, jadi Nextnya tapi next, waktunya ya kalau Jumat kan terbatas kan. Next aja next. Nanti per hari ya. Ini kalau udah dekat Jumatan, Iya, jadi nanti Jumatan. akhiri dulu. Baik, Ya udah bisa ini jadi satu rame. siap, insya Allah. Yang datang orang-orang ini namanya Adit atau santri kita juga dulu. Baik, Santul, Dewa nanti kita bisa kolaborasi. Oke, pada akhirnya ini saja sepertinya yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. amin. Insya Allah. Prioritas utamanya adalah bisa mencerdaskan orang.
Iya. paham terkait data ini dan jangan sampai tertahan sehingga hak-hak orang-orang yang sebenarnya layak untuk bisa dihitung lebih lagi bisa Iya, iya. Alam. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini sebanyak kekurangan yang benar bisa diperbaiki. Amin. Ya. Nah, jadi dengan singkat pendeknya. Astagfirullah. Jadi, Bisa nanti orang jemput dong nih. Subhanallah. Oh, udah di sini, oke, keluar ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.